2020 ya. Oke, jadi Bapak Ibu, ini jumlah akumulasi dari semua lulusan-lulusan yang kita luluskan IPK ini. Tentu IPK minimumnya mudah didapat, IPK maksimumnya mudah didapat. Ya, Bapak Ibu ya, Pak Christian ya. 8B1 prestasi akademik. Karena 8B2 prestasi non akademik. Tolong Bapak Ibu di dalam 8B1 dan 8B2 membedakan mana kegiatan akademik, mana kegiatan non akademik. Kegiatan akademik, nama kegiatan bolehnya adalah prestasi yang dicapai. Nama kegiatan, kalau kegiatan akademik, misalnya Olimpiade Sains, boleh. Kalau ada mahasiswa kita kan tahun perolehan boleh 2018, boleh. Boleh lokal wilayah. Kalau misalnya Uncen mau buat Olimpiade, kalau kami di sini Bapak Ibu hampir semua prodi di MIPA itu, semua jurusan membuat expo apa? Jadi di expo itu melekat di situ ada nanti lomba karya tulis ilmiah LKTI. Jadi boleh misalnya di sini LKTI boleh. Kalau kami LKTI kami Bapak Ibu ini sudah tingkat nasional. LKTI nasional kami punya LKTI. Karena yang datang ke situ hampir seluruh pelosok Indonesia dan banyak didominasi oleh perguruan tinggi dari Jawa. Bahkan yang terakhir ini kami dari ITB ada 3 orang itu, dari ITS banyak. Kami sudah expo yang kelima ini, expo yang kelima. Ada LKTI. Jadi tolong nanti kita semua, apalagi di Papua, atau Uncen yang memulai, dibuatlah setiap tahun, setiap prodi atau setiap jurusan membuat expo. Di dalamnya ada nanti LKTI, ada Olimpiade, ada pameran. Kalau kami Pak Prof di sini semua di Fakultas MIPA itu ada pameran expo setiap tahun. Jadi di situ nanti dipamerkan karya-karya dosen, karya-karya mahasiswa. Dibuat stand-standnya. Lalu dinilailah di situ. Jadi misalnya boleh di sini saya buat pameran pendidikan ini. Boleh tahun perolehan boleh aja 2019. Kadang-kadang gini Bapak Ibu, kalau mahasiswa kita itu belum pernah kita kirim untuk tingkat nasional dapat juara. Yang disebut dengan prestasi ini adalah yang disebut juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1, juara harapan 2, juara harapan 3. Tapi kalau dibilang peringkat tidak juara ya. Kalau dibilang nominasi tidak masuk, tidak bisa ya, tidak bisa. Nominasi 1 tidak bisa. Namanya prestasi adalah juara atau adalah presenter terbaik, boleh. Maka kalau ini kosong Bapak Ibu, tabel 8B1 saya pikir kurang bagus. Kenapa? Setidaknya kita, jurusan kita atau fakultas kita atau universitas kita membuat yang setidaknya tingkat lokal wilayah tahunan Olimpiade. Ada nanti juara 1 LKTI walaupun hanya untuk tingkat jurusan, juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Maka akan ada 6 yang dicapai setiap tahun minimal. Jadi ada juara 1, ada nanti juara 2, ada juara 3. Padahal itu dari satu jurusan yang sama, tahun yang sama. Jadi akan ada 6 prestasi yang dicapai. Kalau kita prodi bisa menyikapi ini Bapak Ibu. Boleh aja jurusan kita
jurusan, katakanlah jurusan ekonomi atau fakultas ekonomi membuat perlombaan setiap tahun. Bisa membuat perlombaan tiap tahun. Tanpa biaya bisa itu Bapak Ibu. Tak usah dipikirkan biaya. Bisanya itu dikutip dari pendaftar mahasiswa kita itu. Berapa jadi? Sehingga nanti dibuatlah nanti perlombaan-perlombaan akademik. Sehingga setiap kegiatan sudah 6 prestasi Bapak Ibu. Ya kan? Tergantung kita memilihnya itu. Cuma memang dia tingkat wilayah atau lokal setting, maka semua nanti yang ada PTN, PTS di wilayah Jayapura itu akan menjadi ikut di dalamnya. Mudah-mudahan nanti kejuaraan itu berbagi. Maka setiap ada expo ini dibuat beberapa kegiatan, bisa sampai 3-4 kegiatan itu dibuat. Boleh misalnya dibuat seminar nasional, boleh seminar lokal, seminar sehari. Seminar sehari itu kan tingkat wilayah itu. Dari seminar sehari itu, tapi nanti pesertanya semua mahasiswa boleh. Maka boleh kita buat juara presenter, juara 1 presenter terbaik, juara 2 presenter terbaik, juara, sehingga 6 kejuaraan dari seminar lokal itu tadi bisa. Sehingga tabel 8B1 ini selalu terisi Bapak Ibu. Setidaknya 3 kali 6, 18 baris ini ada. Ya Bu Erna, setidaknya tabel 8B1 ini 18 baris ada. Kalau ini sudah 18 baris, nilai 3 dia nilai 3 sudah tangan kita walaupun dia hanya lokal. Daripada kosong. Tolong ya menyikapi itu ya. Tolonglah semua dibuat lomba-lomba akademik. Supaya mudah sebenarnya, memang jadi sedikit prestasinya. Kalau tingkat universitas, maka hanya 6-nya terisi per tahun. Kalau ada 3 perlombaan setiap expo, ada juara LKTI, ada juara olimpiadenya, ada juara pameran, ada boleh pameran, ada juara pameran, maka ada 18 untuk satu universitas. Kalau kegiatan itu dibuat oleh fakultas, maka ada 18 di tingkat fakultas. Kalau kegiatan itu dibuat jurusan, maka ada 18 per tahun. Saya pikir ini sangat tinggi. Apalagi semua jurusan membuat di universitas itu. Coba kita bayangkan Pak Prof. Nanti tabel ini ke bawah sampai hampir habis kolomnya, habis itu nanti. Habis barisnya. Nilai 4 di tangan itu. Nilai 4 di tangan. Kenapa? Itulah artinya kita Bapak Ibu, bagaimana kita melindungi lulusan kita, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap apa jabatan kita itu. Kita buatlah inovasi, kita buat kreasi di dalam kepemimpinan kita. Jangan hanya kita biarkan saja hanya perkuliahan. Kenapa? Kalau hanya perkuliahan tidak akan terisi tabel 8B1. Tidak akan terisi. Bahkan kalau ada perlombaan-perlombaan di tingkat nasional, program kreativitas mahasiswa, PIMNAS. Mahasiswa kami dari kimia tiap tahun ada 6 orang itu ke PIMNAS Bapak Ibu yang menang. Program kreatif mahasiswa, PKM. Ada dana 15 juta, 20 juta per tahun mahasiswa itu. Ada pembimbingnya. Kalau semualah seperti itu akademik. Tolong Bapak Ibu ya, kegiatan akademik kita bisa kita buat kok. Bisa dibuat itu kegiatan akademik di luar perkuliahan ya. Di luar perkuliahan. Banyak yang bisa kita ciptakan kegiatan akademik. Kalau kita misalnya matematik, kita buat di situ lomba menuliskan soal analisis real untuk matematik kan. Maka ada juara 1, juara 2, juara 3 kan akan ada kan. Maka ada 6 dihasilkan juara di situ. Padahal lomba menuliskan soal analisis real berbanding HOTS misalnya kan. Sekarang ini kan isu HOTS, high order thinking skill kan. Kalau kita buat lomba di jurusan di prodi, lomba misalnya satu mata kuliah, lomba menuliskan soal. Jadi mahasiswa kita itu kita suruh membuat lomba. Padahal dosen-dosen kita itunya sebagai jurinya. Tanpa modal itu Pak Prof bisa.
tanpa modal kan, hanya modal sertifikat. Ya kan, dan di print sertifikatnya hanya 6 sertifikat kejuaraan tambah sertifikat peserta. Maka mahasiswa kita itu nanti begitu kita buat sertifikat, kita teken, walaupun dia sebagai peserta di dalam lomba membuat soal HOTS untuk analisis real. Bahkan kalau bisa kita tingkatkan, jangan hanya lokal. Kita buatlah di Uncen lomba menuliskan soal HOTS bagi prodi pendidikan matematika S1 se-Indonesia. Analisis real. Maka semua nanti dari Unimed pun akan datang ke sana mengirim soal analisis real berbasis HOTS. Ya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Rasional dia yang perlu untuk tabel 8B1 adalah sudah ada 6 terisi dia kan, jurusan kita, jurusan aja membuat. Tapi kalau kita terbuka ke nasional, jangan-jangan nanti lomba itu tak ada jurusan kita hanya tuan rumah gigi jari, tak ada menang kita. Hanya panitia, kita nggak apa-apa toh, tapi nilainya sudah beda. Oke Bapak Ibu, 8B2 hal yang sama, non akademik. Kalau kita buatlah nama kegiatan adalah Pesparawi. Kalau kami di Unimed Bapak Ibu, setiap tahun ada Pesparawi. Walaupun ini adalah bukan perorangan ya, bukan perorangan, adalah tim. Maka kalau kami di Unimed Pesparawi itu dibuat setiap bulan November. Juara 1, juara 2 Pesparawi itulah nanti mengisi acara perayaan Natal Okumene di Unimed. Jadi juara 1 Pesparawi itulah ikut nanti nyanyi di acara Natal Okumene Unimed yang dihadiri oleh rektor dan seluruh jajaran Unimed. Maka setiap tahun kami Bapak Ibu ada 6 kejuaraan mahasiswa kami. Dan Pesparawi itu dimulai di tingkat fakultas dulu. Jadi setiap bulan November semua fakultas sekarang ini di Unimed sudah teragenda itu, bahkan itu masuk di Danadipa. Danadipa itu Pak Prof. Pesparawi salah satu. Ada juga MTQ. Ada lomba dakwah se-universitas. Tapi semua kegiatan dimulai di tingkat fakultas. Bahkan lebih enak lagi kalau ada kegiatan di tingkat jurusan dulu seleksinya. Maka di tiap jurusan nanti akan ada 6 prestasi yang dicapai kan? Ada 6 prestasi tiap jurusan. Lalu hasilnya nanti dikirimlah itu entah 2 orang ke tingkat fakultas. Maka di tingkat fakultas juga akan ada 6 prestasi yang dicapai. Sehingga sudah 12 kan satu fakultas. Sudah, walaupun dia masih lokal wilayah. Lalu ditingkatlah itu ke tingkat universitas. Sudah ke-6, sudah 18 Bapak Ibu. Maka di borang kami, borang institusi kami, tiap tahun hanya masih Pesparawi ya, memberikan sumbangan 16 baris ini. Karena ada juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Karena dimulai dari tiap tingkat jurusan, tingkat fakultas, tingkat universitas. Tolong Pak Prof ini kita mulai, dan Pak Efraim dan Bapak Ibu semua, non akademik masih Pesparawi, boleh kita buat dulu misalnya adalah lomba dakwah. Tahu? Boleh MTQ. Boleh. Boleh nanti di sini adalah lomba vokal solo. Boleh. Boleh di sini lomba ada volley. Boleh kan? Kegiatan olahraga minat dan lomba tari. Iya, boleh. Pokoknya bahkan bila perlu lomba senyum. Boleh. Dicarilah nanti siapa yang senyumnya paling baik. Kalau ada juga senyummu adalah tangisku, susah itu. Jangan juara. Ya karena Pak Efraim, jadi non akademik bisa banyak lomba-lomba. Lomba senyum terbaik di prodi pendidikan matematika, boleh. Sebenarnya, dan itu tanpa biaya itu Pak. Hanya tegur sapa setiap yang dihitung selama 1 minggu, setiap masuk dilihat senyumnya, ya kan?
jurinya bisa dosennya. Banyak Bapak Ibu. Jadi hanya kita buat lomba senyum, sudah ada kalau ada pesertanya 10, sudah 6 baris dia. Juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Nah itu. Si Sabtu udah senyum itu Bu Erna. Termasuk senyum Bu Erna itu bisa masih kode juara 1 itu. Apalagi senyum dia tanpa ditutupi dengan tangan. Karena juga senyum ditutup gini, nggak nampak senyumnya. Tapi kalau Bu Erna senyumnya, oh kalau gini nggak senyumnya, ketawa ya, gini ketawa ya. Senyum itu hanya sedikit, gini ya. Ya Pak Theophilus. Jadi tolong Bapak Ibu maksud saya gini, 8A B1, 8B2, rugi kita Bapak Ibu kalau ini kosong, itu saya masukkan rugi. Banyak kegiatan yang bisa kita buat. Ya Pak Theophilus, ya kan? Ya, ini diadakan di lingkungan sendiri Pak, di universitasnya. Bisa. Boleh. Apa sendiri? Boleh, tiap di jurusan kita sendiri pun boleh. Cuma dia nanti di nomor 4 ini dia lokal. Ya. Boleh lomba senyum se-Indonesia, boleh kan? Atau lomba senyum se-Papua, itu masih lokal wilayah. Kalau se-Papua sulit kita koordinasikan, tapi kalau buat lomba senyum atau lomba volley sejurusan tiap angkatan, misalnya volley tiap angkatan, boleh angkat tingkat 1, tingkat 2, boleh lomba solo bisa. Izin bertanya, Prof. Ya. Untuk yang tabel 8B1, Ya. prestasi akademik mahasiswa, kita kan setiap tahun mengirimkan mahasiswa untuk Ya. Olimpiade MIPA, Olimpiade Sains. Mengirimkan mahasiswa untuk Olimpiade Sains setiap tahunnya. Ke tingkat nasional. Ke tingkat seperti wilayah, Pak. Wilayah itu mesti Ya, oke. 1 orang. Ya. Tapi kan yang ke tingkat nasional, ya alhamdulillah tahun ini ada tembus 1. Ya. Cuman kan nanti kan prestasi yang dicapai itu kan tidak ada juaranya, Pak. Jadi itu termasuk tidak ya? Kalau dia tak juara di sana Bu, tidak masuk. Tapi caranya gini, supaya ada kejuaraan di tempat ibu kan itu yang masalahnya kan. Ya kan, Pak maksudnya kan Yang begini, lokal untuk seleksi juara yang dikirim. Jadi gini aja Bu, kan ada fakta bahwa setiap tahun ibu mengirim Olimpiade nasional ya. Yang wilayah yang setiap tahun